Semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kanila mulai berubah. Walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Kalian udah punya pacar belum? Yang ini juga lebih gila lagi nih, guys. Gue punya cerita. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Guys. Hari ini gue mau spill kelakuan kakak gue yang di luar Nurul. Kisah hidup gue ini bener-bener mirip sinetron deh pokoknya. Eits, kenalan dulu dong. Gue Dina. Jadi, cerita ini bermula waktu gue kelas 1 SMA di Surabaya. Pada masa itu, gue tinggal sama kakak cewek gue yang udah kerja, namanya Nila, sama abang gue yang masih nganggur, namanya Arman. Kita bertiga tinggal di rumah kontrakan sederhana, dan semua biaya hidup gue dan abang gue itu ditanggung sama Kak Nila. Ya biasalah ya, sandwich generation. Kalau ditanya orang tuanya kemana, ibu bapak gue ada di Balikpapan, alias mereka udah meninggal cuy. Yang artinya, kita bertiga sekarang adalah anak yatim piatu. Selepas kepergian ibu bapak, Kanila itu jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau dia jadi donatur buat kita. FYI, Kanila itu lulusan sarjana ekonomi. Dan sekarang, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan lah buat biayain sekolah gue sama kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, abang gue, si Arman itu memutuskan buat nyari kerjaan di Pulau Sulawesi. Katanya sih, dia diajakin temen SMK-nya buat kerja di pertambangan di sana. Gue dan kakak sih nggak ngelarang sama sekali. Malahan kita dukung, biar Kanila juga nggak jadi tulang punggung sendirian. Akhirnya, dengan modal dana dari Kanila buat biaya hidup dia di sana dan juga tiket kapal, Arman akhirnya memutuskan buat berangkat. Dia berangkat ke pelabuhan, hingga akhirnya dia sampai di Makassar. Alhasil, uang jajan gue dikurangin untuk sementara waktu. Gue sih masih bersyukur, soalnya masih ada kakak gue yang mau ngurusin biaya hidup gue. Nah, semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kanila mulai berubah. Pernah suatu hari, gue ajak 2 temen cewek gue ke rumah. Ceritanya, waktu itu gue mau ngerjain tugas video bareng. Tiba-tiba, tanpa gue minta, Kanila ini nawarin diri. Katanya mau bantu gue dan teman-teman gue buat ngerjain tugas videonya. Kayak, tumben amat bejir. Biasanya juga bodo amat dia mah sama beginian. Buat gue itu aneh woy. Soalnya, walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Dan bisa dibilang, gue nggak sefrekuensi sama dia. Tapi, semenjak Arman merantau, rumah tuh seakan hening. Karena gue dan Kanila jarang banget komunikasi. Ya paling kita cuma ngobrol kalau ada hal yang benar-benar mau diomongin aja. Mode biasa sih kita. Stay cu, setelan cuek, aduhai. Oke, balik ke topik. Waktu itu gue lagi istirahat sama temen-temen gue di ruang tamu. Kanila dengan inisiatifnya yang tinggi, datang dia sembari bawa nampan yang isinya teh sama wafer. Ya gue pikir waktu itu mah kayak wajar lah ya. Namanya juga lagi ada tamu. Posisinya gue duduk bertiga di sofa panjang dan Kanila duduk di sofa tepat yang berhadapan sama kita bertiga. Awalnya sih Kanila cuma ngobrol santai dan kadang juga nanya-nanya. Kayak, kalian kalau ngumpul sering ngapain? Orang tua kalian kerja apa? Terus sampai momen dimana dia nanya, kalian udah punya pacar belum? Masa cantik gini gak punya pacar? Gue sempat mau negur tuh. Soalnya pertanyaannya merujuk ke arah privacy. Tapi pas lihat reaksi temen gue, mereka sih fine-fine aja. Tapi gak lama setelah itu, Kanila jadi aneh. Super aneh. Setelah ngobrol santai, Kanila pergilah dia ke kamarnya. Sementara gue dan teman-teman gue pun mulai fokus ngerjain tugas. Soalnya deadline tugas udah mepet banget, guys. Gue sama teman-teman gue pindah duduk di lantai. Kita sibuk diskusi mengenai struktur editan tugas video. Terus, entah gimana, Kanila ini tiba-tiba muncul di belakang temen gue. Dia duduk gitu. Terus megangin pundak temen gue. Terus lu tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Kanila nyium pipi
temen gue. Dicium anjay. Temen gue yang kagetan, refleks lah dia ngeluarin kata-kata mutiara dengan muka yang shock. Ya gue sama temen gue ikutan shock dong. Terus karena reaksi kita yang heboh itu, Kanila akhirnya pergi dari ruang tamu gitu aja. Setelah kejadian itu, temen-temen gue ngusulin kalau ngerjain tugas di kafe aja lah ya. Mungkin agak traumatis sama perilakunya Kak Nila yang tiba-tiba nyium orang. Gue pernah nanyain sikap Kak Nila yang kayak gitu. Gue minta dia klarifikasi, tapi sayangnya dia nyuekin gue dan bahkan gak nanggepin gue sama sekali. Singkat cerita, waktu gue ngerjain tugas di kafe, temen gue yang pernah dicium Kak Nila mukanya asem mulu. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan gara-gara muka gue mirip Kak Nila yang pernah bikin dia trauma. Apa karena gue bau ketek ya? Daripada puyeng, akhirnya gue tanya lah dia punya masalah apa. Awalnya dia ragu mau ngomong, katanya gak enak sama gue. Tapi setelah gue paksa, akhirnya dia cerita. Ternyata setelah kejadian itu, Kanila entah gimana caranya bisa dapat akun Instagramnya dia. Temen gue ini di spam chat lah, di spam telepon lah. Padahal temen gue udah blokir berkali-kali. Tapi Kanila ini selalu aja bikin akun-akun baru. Sumpah aneh banget kan? Kayak stalker aneh gitu kan? Gue sebagai adeknya yang denger cerita ini juga gak nyangka loh. Gue jadi mulai ilfil juga ke kakak gue sendiri. Singkat cerita, setelah tugas selesai, gue dan teman-teman gue jadi canggung. Mungkin mereka merasa gak nyaman sama gue. Pelan-pelan, kita jadi jarang ngobrol. Terus, jadi asing. Gue jadi sedih. Gue nangis kejer di kamar dan bertanya-tanya salah gue apa ya sampai harus ngadepin kejadian kayak gini. Beberapa bulan kemudian, gue dan Kanila dapat info dari Arman. Aduh, yang ini juga lebih gila lagi nih guys. Capek banget gue sejujurnya. Abang gue, si Arman ini